Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan iman dan Islam. Dalam ayat Al-Quran terdapat beberapa ayat yang mengabarkan tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang maha agung dan maha tinggi mau dan berkenan mencintai diri kita yang hanya seorang makhluk yang rendah dan hina, bahkan mungkin berlumur dosa? Lalu apa sih istimewanya kalau Allah mencintai diri kita? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang, maka Dia akan memanggil malaikat Jibril seraya berseru, "Hai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Oleh karena itu, cintailah ia." Rasulullah bersabda, akhirnya orang tersebut pun dicintai Jibril. Setelah itu, Jibril berseru di atas langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Oleh karena itu, cintailah ia." Kemudian, para penghuni langit pun mulai mencintainya pula. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya, Allah yang maha tinggi tidak hanya cukup mengatakan aku cinta kepada orang ini, tetapi Allah mengumumkan kepada seluruh makhluknya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah ia." Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril mengumumkannya kepada seluruh penduduk langit dan berkata, "Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintai pula lah dia oleh kalian semua." Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu siapa sajakah golongan orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Berikut ini adalah golongan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik sebagaimana dicantumkan di dalam Al-Quran, setidaknya di dalam 5 ayat, yakni surat Al-Baqarah ayat 196, surat Ali-Imran ayat 134 dan 148, serta surat Al-Maidah ayat 13 dan 93. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman yang artinya, "Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik." Sementara di dalam Ali Imran ayat 134, Allah berfirman yang artinya, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sementara itu di dalam Ali Imran 148, Allah juga berfirman yang artinya, "Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan." Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang bertakwa. Hal ini sebagaimana dicantumkan di dalam surat Ali Imran ayat 76 dan At-Taubah ayat keempat dan ketujuh. Di dalam Ali Imran ayat 76, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Sebenarnya
Barang siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Di dalam At-Taubah ayat yang keempat, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sementara itu, di dalam surat At-Taubah ayat yang ketujuh, Allah juga berfirman yang artinya, bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Golongan ketiga yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah golongan orang-orang yang bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 146 yang artinya, dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Golongan yang keempat adalah golongan orang-orang yang bertaubat kepada Allah, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Golongan yang kelima adalah golongan orang-orang yang senantiasa bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Adapun golongan yang keenam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah golongan orang-orang yang bertawakal. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Golongan yang dicintai Allah yang ketujuh adalah golongan orang-orang yang bersikap dan berbuat adil, sebagaimana dicantumkan di dalam surat Al-Maidah ayat 42, Al-Hujurat ayat 9, dan Al-Mumtahanah ayat 8. Di dalam Al-Maidah ayat 42, Allah berfirman yang artinya, dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 49, Allah berfirman yang artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali kepada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Selanjutnya di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 Allah berfirman yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dan golongan yang kedelapan yang dicintai oleh Allah adalah golongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan rapi dan teratur. Di dalam surat As-Saff ayat yang keempat Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah mencintai dan meridhoi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat.